terkait perkembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi, memasukkan buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi. Menyampaikan press release terkait perkembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi, memasukkan buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi dalam pengadaan tanah Jalan Tol Betung Tempino Jambi tahun 2024. Sebelumnya kita informasikan bahwa setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan semuanya atas perintah, atas seizin, dan atas pengendalian dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Kemudian terkait teknis penanganan perkara akan kita serahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Yang saya hormati rekan media, semua pers yang ada di Sumatera Selatan, sebagaimana disampaikan oleh Direksi Penkum Kejaksaan Tinggi, kami dalam penanganan perkara ini Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin selalu berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi dan melakukan gelar perkara ekspos. Sebagaimana dalam rilis kasus pertama kami di Kejaksaan Negeri Mumba pada tanggal 6 Februari 2025, kami telah menetapkan 2 orang tersangka, yaitu pertama AA selaku Direktur PT SMB, yang kedua AM selaku pihak mantan dari BPN Mumba yang mengurus dokumen untuk memintakan dirugi pengadaan tanah Jalan Tol Betung Tempino Jambi tahun 2024. Nah, dalam rilis pertama itu rekan-rekan media saya sampaikan kami juga menaikkan penyidikan untuk pengelolaan kebun di luar HGU tanpa IU yang seluas 900 hektar yang sekarang perkembangan perkaranya sedang dalam koordinasi dengan pihak BPKP, karena pada saat itu kami sudah expose dengan BPKP menyampaikan masuk dalam kualifikasi kerugian keuangan negara. Nah, pada hari ini Senin tanggal 10 Maret 2005, tim penyidik Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dibantu tim Intel Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan tim Intel dari Kejaksaan Negeri Palembang dan dibantu oleh Kasiop Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melakukan upaya paksa untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana ada surat perintah membawa tersangka yang ditandatangani oleh Kajari. Selanjutnya terhadap tersangka HA langsung dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Saat dalam pemeriksaan, tersangka HA menolak untuk dalam pemeriksaan sehingga pemeriksaan pada saat itu tidak dilanjutkan kembali, ditutup dan ditandatangani termasuk oleh penasihat hukumnya. Lalu berikutnya, ya kan, penyidik melakukan upaya paksa melakukan tindakan penahanan rutan sebagaimana sprint penahanan nomor print 389/L-6-16 FD-1/03/2005 tanggal 10 Maret 2005 sampai dengan 20 hari ke depan. Nah, ditahan di rutan kelas 1A Pajak Palembang. Nah, untuk modus operandinya sebagaimana yang telah saya jelaskan pada saat dispersi di Kejaksaan Negeri Mumba, bahwasanya pengadaan lahan tol ini adalah proyek strategis nasional. Mohon dicatat ya, ini proyek sejak tahun 2014 sudah ditetapkan oleh Presiden melalui Perpres tentang proyek pembangunan tol Trans Sumatera. Nah, penetapan Pemprov pertama di tahun 2019 itu digugat
karena masuk dalam kawasan HGU-nya PT SMB yang mana direkturnya adalah HA. Sebagaimana teman-teman perlu ketahui, dalam proyek PSN sebagaimana dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu, HGU itu sifatnya hanya dipinjam sementara. Kalau negara membutuhkan harus diberikan. Nanti mekanisme pergantiannya seperti itu. Nah, lalu dengan segala cara ya kan ini diajukan gugatan, Pak. 2 tahun berikutnya ada gugatan, dan pada saat Pemkab kalah ya, di hari saya bilang masih batas upaya hukum itu dicabut sehingga gugatan ini inkrah. Lalu terbitlah Penlok kedua tahun 2024. Nah, terbit Penlok kedua ini trase tolnya itu lebih luas dari trase tol yang pertama. Nah, trase tol yang lebih luas ini sudah dikeluarkan oleh pihak BPN daftar nominatifnya. Siapa pihak yang bakal diganti Rukia, ya kan? Nah, untuk beberapa bidang yang trase tol ini itu sudah dibilang oleh BPN, diputuskan itu adalah tanah negara. Nah, modusnya adalah ya kan PT SMB melalui HA. Pertama, HA memerintahkan AM yang ditahan untuk melakukan sanggahan pertama. Dibawalah bukti-bukti dokumen yang bukan di tempat situ. Padahal AM ini adalah orang yang sejak dulu tahun 2006 dia kasih kumpulan di sana. Lalu dibilang sama BPN ini bukan dasar kepemilikannya. Lalu diupayakan lagi dengan segala cara ya kan untuk meminta pergantian tol masuk di dalam daftar nominatif pergantian tol. Nah, ketika itu dari sinilah ada pemufakatan penjahat ya kan untuk berupaya memasukkan dokumen atau memasukkan keterangan dokumen untuk meminta ganti kerugian 2 bidang tanah tol itu seluas 34 hektar. Caranya seperti apa? Bagaimana saya sampaikan? Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.